semuanya, selamat datang di video pembelajaran yang keempat. Video ini kami buat untuk mengisi tugas mata kuliah akuntansi jasa dan dagang Prodi Keuangan dan Perbankan yang dibina oleh Ibu Dr. Melinda SCAK Acara. Pada video ini kami akan membahas tentang penyusunan laporan keuangan perusahaan jasa dengan studi kasus Mica Jayakos. Selamat menyaksikan. Tujuan dari video ini adalah untuk membantu kita semua memahami apa itu perusahaan jasa, bagaimana mencatat transaksi keuangan dalam persamaan dasar akuntansi, dan bagaimana sih menyusun laporan keuangan berdasarkan SAMKM yang terdiri dari laporan laba rugi, laporan posisi keuangan, dan catatan atas laporan keuangan. Sebelum kita masuk ke materi inti, mari kita pahami materi dasar yang terlebih dahulu. Perusahaan jasa adalah perusahaan yang menjual layanan atau pelayanan kepada konsumen tanpa menghasilkan barang berbentuk. Yang artinya, produk utama perusahaan jasa adalah manfaat yang hanya bisa dirasakan oleh pelanggan. Contohnya seperti salon, bengkel, kantor akuntan publik, dan termasuk juga usaha kos-kosan Mica Jayakos. Dalam menjalankan usaha, perusahaan harus mencatat laporan keuangan dengan rapi dan sistematis. Mengapa? Karena laporan keuangan sangat penting untuk mengetahui kondisi keuangan, mengevaluasi keuntungan dan kerugian, dan membantu pemilik usaha untuk mengambil keputusan dengan baik. Oleh karena itu, setiap transaksi harus dicatat dengan benar menggunakan persamaan dasar akuntansi. Nah, setelah memahami konsep dasarnya, kini kita masuk ke pembahasan studi kasus. Dalam video ini, kami menggunakan data laporan keuangan dari perusahaan jasa Mica Jayakos yang berlokasi di Jalan Pembangunan Usul, Lorong Kabung, nomor 7, Medan. Nah, di sini kita akan melihat profil dan data transaksi keuangan pada bulan September 2025 sebagai dasar penyusunan laporan keuangan. Baik, mari kita lanjut ke pembahasan selanjutnya. Baik, kita masuk ke bagian kedua, yaitu informasi perusahaan yang menjadi objek studi kasus dalam laporan ini. Perusahaan yang kami teliti adalah Mica Jayakos, sebuah usaha jasa yang bergerak di bidang penyediaan hunian sewa atau indekos. Usaha ini berlokasi di Jalan Pembangunan USU, Lorong Kabung, nomor 7, Padang Bulan, Medan Baru, Kota Medan, Sumatera Utara dengan kode pos 20155. Mica Jayakos merupakan usaha perseorangan yang berdiri pada tahun 2018 dengan tujuan menyediakan tempat tinggal yang nyaman, aman, dan strategis, terutama bagi mahasiswa di sekitar Universitas Sumatera Utara. Mica Jayakos memiliki total 16 kamar yang disebar pada 3 lantai bangunan. Pada lantai pertama terdapat 3 kamar, lantai kedua 6 kamar, dan lantai ketiga 7 kamar. Dari seluruh kamar tersebut terdapat 2 kamar ber-AC dengan harga sewa Rp1.300.000 per bulan, sedangkan 14 kamar lainnya non-AC dengan tarif Rp800.000 per bulan. Sistem pembayaran dilakukan setiap bulan dan penyewa boleh mencicil biaya kos sesuai kesepakatan. Biaya listrik ditanggung sendiri oleh penyewa sehingga pembayaran kos hanya mencakup biaya sewa kamar. Dengan lokasi yang strategis dekat kampus dan fasilitas yang memadai, usaha ini terus berkembang hingga sekarang. Pada awal pendirian usaha, pemilik Mica Jayakos menyetor modal awal sebesar Rp1.507.500.000. Modal tersebut digunakan untuk pengadaan kas awal, tanah, bangunan kos, dan peralatan usaha. Modal inilah yang menjadi dasar penyusunan persamaan dasar akuntansi. Selanjutnya, kita akan melihat transaksi keuangan yang terjadi selama bulan September 2025 sebagai dasar penyusunan laporan keuangan. Transaksi ini akan dicatat terlebih dahulu dalam tabel persamaan dasar akuntansi agar posisi keuangan perusahaan dapat dilihat secara jelas. Mari kita lanjut ke bagian berikutnya, yaitu pencatatan transaksi dalam persamaan dasar akuntansi. Sekarang kita masuk ke bagian pencatatan transaksi keuangan sekaligus penyusunan tabel persamaan dasar akuntansi. Pada bagian ini, seluruh transaksi yang terjadi di Mica Jayakos selama bulan September 2025 akan kita analisis untuk melihat pengaruhnya terhadap aset, utang, dan modal. Dalam akuntansi, kita mengenal rumus dasar yaitu harta sama dengan utang tambah modal. Setiap kali transaksi terjadi, minimal 2 akun akan terpengaruh. Bisa berupa penambahan atau pengurangan, tapi keseimbangan antara kedua sisi ini juga harus tetap terjaga. Kita lihat alur transaksi yang terjadi selama bulan September 2025. Pada tanggal 1 September, pemilik menawarkan modal awal sebesar
Rp1.507.500.000 dalam bentuk kas sebesar Rp300 juta, tanah Rp400 juta, bangunan Rp800 juta, dan peralatan Rp7.500.000. Artinya aset bertambah dan modal juga bertambah dengan jumlah yang sama. Pada tanggal 2 September, dibayar biaya air PDAM sebesar Rp1 juta. Hal ini menyebabkan kas berkurang dan juga dicatat sebagai beban air. Mengapa dikatakan beban? Intinya kita ingat bahwa setiap transaksi yang ada kata dibayar itu sudah pasti beban. Dan juga ia menurunkan modal. Lanjut, pada tanggal 3 September, membayar biaya restribusi kebersihan sebesar Rp50.000. Ini juga termasuk beban operasional, sehingga kas berkurang dan modal menurun. Pada tanggal 4 September, diterima pembayaran sewa kamar non-AC dari 3 penyewa sebesar Rp2.100.000. Transaksi ini menambah kas dan menambahkan pendapatan, yang berarti modal meningkat. Pada tanggal 5 September, diterima lagi pembayaran sewa dari 7 penyewa non-AC sebesar Rp5.600.000 secara tunai. Sama seperti sebelumnya, kas dan modal bertambah. Pada tanggal 7 September, dibayar biaya servis AC sebesar Rp300.000. Ini merupakan beban perbaikan, sehingga kas berkurang dan modal menurun. Selanjutnya, pada 8 September diterima pembayaran sebagian dari penyewa non-AC sebesar Rp300.000 secara tunai dan Rp500.000 secara kredit. Maka kas dan piutang bertambah serta pendapatan meningkat. Pada tanggal 10 September diterima pembayaran sewa kamar ber-AC sebesar Rp1.300.000 secara tunai, menambah kas dan modal melalui pendapatan jasa. Pada tanggal 13 September, dibeli jemuran stainless seharga Rp1.200.000. Transaksi ini mengurangi kas, tetapi menambah aset peralatan. Pada tanggal 14 September, diterima sewa dari 2 penyewa non-AC sebesar Rp1.600.000, menambah kas dan pendapatan. Pada tanggal 16 September, diterima sewa dari 1 penyewa non-AC sebesar Rp800.000. Hal ini juga menambah kas dan modal. Pada tanggal 20 September, diterima pembayaran sewa kamar ber-AC sebesar Rp1.300.000 yang meningkatkan kas dan modal. Pada tanggal 21 September, diterima pelunasan piutang sebesar Rp500.000 dari transaksi pada tanggal 8. Maka piutang berkurang dan kas bertambah tanpa mempengaruhi modal. Pada tanggal 25 September, dibayar gaji karyawan sebesar Rp4 juta yang termasuk beban usaha sehingga kas berkurang dan modal menurun. Terakhir, pada tanggal 30 September, dicatat penyesuaian bangunan sebesar 25% dan peralatan 5%. Penyusutan ini mengurangi nilai aset tetap dan mengurangi modal melalui beban penyusutan. Setelah seluruh transaksi dimasukkan ke dalam tabel, hasil akhirnya menunjukkan bahwa total aset sebesar Rp1.512.160.417, seimbang dengan total modal. Artinya, persamaan dasar akuntansi tetap seimbang sesuai dengan prinsip harta sedangkan utang ditambah modal. Dengan pencatatan ini, kita dapat melihat bagaimana setiap transaksi, sekecil apapun itu, akan mempengaruhi posisi keuangan perusahaan. Tahap berikutnya adalah menyusun laporan keuangan berdasarkan data dari tabel akuntansi ini. Pertama adalah laporan laba rugi. Laporan ini menunjukkan hasil kegiatan usaha selama bulan September 2025. Apakah perusahaan mengalami keuntungan atau kerugian? Dari pencatatan transaksi, total pendapatan jasa yang diperoleh Mica Jaya Kos sebesar Rp13.500.000. Pendapatan ini berasal dari penerimaan sewa kamar, baik kamar ber-AC maupun non-AC selama periode tersebut. Sementara itu, terdapat beberapa beban usaha yang dikeluarkan, antara lain beban penyusutan pembangunan sebesar Rp3.333.333, beban penyusutan peralatan sebesar Rp156.250, beban air sebesar Rp1 juta, beban kebersihan sebesar Rp50.000, beban servis AC sebesar Rp300.000, dan beban gaji karyawan sebesar Rp4 juta.
Jika seluruh beban dijumlahkan, totalnya adalah Rp8.839.583, maka diperoleh laba bersih sebesar Rp4.660.417. Angka ini menunjukkan bahwa kegiatan usaha Mica Jaya Kos berjalan efisien dan menguntungkan karena pendapatan jauh lebih besar daripada beban yang dikeluarkan. Laporan keuangan berikutnya adalah laporan posisi keuangan atau sering disebut neraca. Laporan ini menunjukkan posisi aset utang dan modal pertanggal 30 September 2025. Hasilnya menunjukkan bahwa total aset perusahaan mencapai Rp1.512.160.417 yang terdiri dari kas sebesar Rp306.950.000, tanah sebesar Rp400.000, bangunan sebesar Rp800.000, dan peralatan sebesar Rp8.700.000. Perusahaan tidak memiliki utang baik jangka pendek maupun jangka panjang, sehingga seluruh sumber dana berasal dari modal pemilik. Modal awal sebesar Rp1.507.500.000 ditambah dengan laba bersih sebesar Rp4.660.417 menjadikan total modal menjadi Rp1.512.160.147. Dengan demikian, posisi keuangan berada dalam kondisi seimbang dan sehat karena total aset sama dengan total modal. Bagian terakhir dari laporan keuangan adalah catatan atas laporan keuangan atau CALK. CALK berfungsi untuk memberikan informasi tambahan dan penjelasan rinci mengenai kebijakan akuntansi yang digunakan perusahaan. Pada Mica Jaya Kos, laporan disusun menggunakan standar akuntansi keuangan entitas mikro, kecil, dan menengah atau SAK-MKM. Pencatatan keuangan dilakukan dengan dasar biaya historis, yang artinya semua aset dicatat berdasarkan harga perolehannya. Selain itu, sistem yang digunakan adalah basis akrual, yaitu pendapatan diakui saat jasa diberikan dan beban diakui saat terjadi, bukan saat uangan diterima atau dibayar. Kas dicatat sebagai seluruh uang tunai yang dimiliki usaha dengan saldo akhir Rp306.950.000. Piutang usaha sempat muncul dari penyewa yang membayar secara kredit, tetapi hingga akhir periode semua piutang telah dilunasi sehingga saldo piutang menjadi Rp0. Aset tetap yang dimiliki terdiri dari tanah, bangunan, dan peralatan dengan nilai masing-masing Rp400 juta, Rp800 juta, dan Rp8,7 juta. Setiap aset disusutkan sesuai kebijakan bangunan sebesar 25% dan peralatan 5%. Sementara itu, beban penyusutan diakui untuk menyesuaikan nilai aset dengan umur ekonomisnya. Modal usaha berasal dari setoran pemilik sebesar Rp1.507.500.000 dan selama periode berjalan tidak ada penarikan pribadi. Adapun beban usaha terdiri dari beban air, kebersihan, gaji, dan perbaikan dengan total Rp8.839.583. Dalam bagian CALK juga dijelaskan sumber risiko dan ketidakpastian seperti risiko kerusakan aset tetap dan fluktuasi beban operasional. Namun, karena Mica Jaya Kos tidak memiliki pinjaman usaha, maka risiko keuangan dapat dikatakan rendah. Dengan adanya catatan atas laporan keuangan, laporan menjadi lebih transparan, akurat, dan mudah dipahami, serta menunjukkan bahwa usaha ini telah mengikuti prinsip akuntansi yang benar sesuai SAK-MKM. Dari pembahasan tadi, kita bisa bagaimana proses penyusunan laporan keuangan perusahaan kita pada Mica Jaya Kos. Pencatatan yang rapi dan sesuai dengan standar yang membantu pemilik usaha untuk mengetahui kondisi keuangan dan mengambil keputusan dengan jelas. Terima kasih sudah menyimak video pembelajaran kami. Semoga bermanfaat. Bye.